Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita bab 7, yaitu tentang ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas tentang pengertian malaikat, sifat-sifat malaikat, dan perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang nama-nama malaikat beserta tugasnya, serta hikmah beriman kepada malaikat, dan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti. Namun, ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana ada 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini kita hanya akan menjelaskan malaikat-malaikat yang wajib kita imani yang jumlahnya ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril mempunyai tugas utama, yaitu untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul. Selain itu, malaikat Jibril juga memiliki tugas lainnya, yaitu berupa meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya adalah memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Jadi, rezeki tersebut tidak hanya untuk manusia saja, karena bentuk rezeki dari Allah itu bermacam-macam. Selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga mempunyai tugas untuk mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Semua kendalinya ada di tangan malaikat Mikail atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil mempunyai tugas utama untuk meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala adalah sejenis trompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakalanya ketika hari kiamat tiba, maka seluruh makhluk hidup di dunia ini akan mati. Kemudian Allah akan menghidupkan malaikat Israfil kembali dan menyuruhnya untuk meniup sangkakalanya lagi. Tiupan kedua ini berisi semua roh makhluk hidup yang nyawanya sudah terjabut. Setelah trompet ditiup, maka roh akan kembali ke jasad masing-masing dan hidup kembali. Pada saat inilah dinamakan hari kebangkitan. Yang keempat adalah malaikat Izrail. Malaikat Izrail mempunyai tugas utama, yaitu untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan terlewat dari takdirnya jika memang sudah waktunya mati. Maka malaikat Izrail akan mendatangi makhluk hidup tersebut dan akan mencabut nyawanya. Yang kelima, yaitu malaikat Munkar. Malaikat Munkar memiliki tugas utama, yaitu menanyai manusia yang sudah mati di dalam kubur.
Malaikat munkar akan menanyai perihal keimanan seseorang. Malaikat munkar ini hanya akan mendatangi seseorang yang selalu berbuat keburukan di dalam selama hidupnya. Malaikat munkar diceritakan akan datang pada manusia yang sudah dikubur dengan wujud yang sangat menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjatanya. Jika orang tersebut tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka manusia tersebut akan dihantam dengan godam hingga hancur. Kemudian dibangkitkan dan ditanyai kembali. Jika masih tidak bisa menjawab, akan dihancurkan lagi. Begitu seterusnya hingga hari kebangkitan tiba. Yang keenam, malaikat nakir. Sama halnya dengan malaikat munkar, malaikat nakir mempunyai tugas menanyai orang yang sudah mati di dalam kubur. Bedanya, malaikat nakir hanya akan mendatangi orang-orang yang selalu berbuat baik selama hidupnya. Malaikat nakir juga memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Orang-orang yang didatangi malaikat nakir ini akan masuk ke dalam syurga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh adalah malaikat raqib. Malaikat raqib tugasnya mencatat amal baik seluruh manusia. Ingatlah bahwa semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat dan akan mendapatkan balasannya kelak. Maka dari itu, mari kita selalu berbuat baik di dalam kehidupan kita agar mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan adalah malaikat atid. Berkebalikan dengan malaikat raqib, malaikat atid ini mempunyai tugas untuk mencatat amal buruk manusia. Jika kita berbuat hal yang buruk, maka perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat atid. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat perbuatan kita dan mengetahui apapun yang kita lakukan. Maka dari itu, mari kita menghindari perbuatan buruk di dalam kehidupan kita. Yang kesembilan, malaikat Malik. Malaikat Malik memiliki tugas utama yaitu menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di neraka ini ada malaikat yang menjaga pintunya, yaitu malaikat Malik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6. Yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugas utamanya yaitu menjaga pintu syurga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 25. Anak-anakku, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Antara lain, akan memberikan motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketaatan para malaikat. Dengan beriman kepada malaikat, maka malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita, sehingga kita akan lebih berhati-hati dalam berbuat. Akan memberikan rasa optimis untuk selalu berusaha, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberikan rizki melalui malaikat Mikail. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itulah yang akan kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, salah satu contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari
Antara lain, kita harus selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah maupun saat terjadinya hari kiamat. Anak-anakku, setelah mempelajari materi ini, tugas kalian buatlah contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat selain yang sudah saya jelaskan. Selamat belajar, semoga kita semua bisa meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.